Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Rahmawati dari kelas 2A PBI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Pengertian perkembangan sendiri itu merupakan proses pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmaniah maupun psikis rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Apa itu yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan? Saya akan menjelaskannya sedikit. Bisa dilihat, yang pertama itu sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, psikis, dan fisik, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Yang kedua itu progresif. Berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif fisik maupun secara kualitatif psikis. Yang ketiga itu berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Selanjutnya itu ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis makin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua itu, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, seperti perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri, perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada temannya yang sebaya. Yang ketiga itu, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif, seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang keempat, yaitu munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, seperti tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membesarnya pinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada wanita. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Kemudian, prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan pada individu yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Selanjutnya yaitu unit 2, karakteristik dan perbedaan individu. Pengertian individu sendiri berarti tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Karakteristik individu. Karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terwanjatahkan dalam perilaku, menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010. Kemudian, perbedaan individu. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang lain disebut perbedaan individu. Menurut Gary tahun 1969,
63 mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, dan sebagainya macamnya. Yang kedua itu perbedaan sosial, seperti status ekonomi, agama, kelompok, keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga, perbedaan kepribadian, seperti watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Yang keempat, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, seperti tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, mampu, dan kurang mampu. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah, sangat cakap, cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, pandai, dan kurang pandai. Yang keenam, perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh inteligensi individu. Yang ketujuh, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang kedelapan, perbedaan individu dan kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda, maka kecakapan motorik setiap individu berbeda-beda pula. Yang kesembilan, perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial ekonomi maupun sosiokultural, individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan demikian juga, latar belakang individu berbeda satu dengan yang lain. Yang ke-10, perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Bila tidak mendapatkan rangsangan dan pemupukan, maka bakat tidak dapat berkembang secara maksimal. Malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu. Dan yang terakhir, perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik. Cacat tubuh dan latar belakang yang miskin, pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar individu berbeda-beda. Kemudian, unit 3, pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan itu sendiri artinya perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Bisa dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu, pertama yaitu faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin, janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sipilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tank atau transfer loosing. Yang ketiga itu fakta yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Dan yang keempat itu faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu atau ayah atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain, sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmaniah dan cinta kasih orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan,
sering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmania. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Dengan demikian, juga sebaliknya faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Selanjutnya, perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu perubahan dalam ukuran, seperti berat bayi ketika lahir beratnya 3 kg. Setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. Dan panjang, bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi 60 cm. Yang kedua itu perubahan dalam perbandingan. Dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Yang ketiga itu perubahan untuk mengganti hal-hal lama. Pada bayi, bahasanya seringkali kurang jelas. Lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal-hal baru. Ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Dari segi mental, akan bertambah pembendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan yaitu yang pertama pertumbuhan fisik, yang kedua intelek, yang ketiga emosi, keempat sosial, kelima bahasa, keenam bakat, yang ketujuh sikap, nilai, dan moral. Kemudian hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu hukum cephalocodal. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Yang kedua itu hukum proximodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan terlebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia biasa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, melangkahkan kaki, dan berjalan. Yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan terjadi pentahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada satu masa perkembangan dengan ciri-ciri pada masa perkembangan lainnya. Ciri-ciri pada masa perkembangan sebelumnya ditampilkan juga, tetapi lebih dominan ciri-ciri pada masa perkembangan yang baru. Contoh penahapan dalam perkembangan manusia antara lain masa pralahir, masa jabang bayi 0-2 minggu, masa bayi yaitu 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah 1-5 tahun, masa sekolah 6-12 tahun, masa remaja 13-21 tahun, masa dewasa 21-65 tahun, dan masa tua 65 tahun ke atas. Yang kelima itu hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya pengalaman kecelakaan dan terjadinya trauma-trauma fisik sehingga proses perkembangan menjadi terhambat dan terlambat, ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Pada masa ini terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan yang kurang lebih tepat atau tetap atau konstan sifatnya. Pada remaja seringkali terlihat adanya
kegelisahan, pertentangan, berkeinginan besar untuk mencoba hal-hal yang belum diketahuinya, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, menghayal dan berfantasi, dan aktivitas berkelompok. Kemudian, ada pun tugas-tugas perkembangan. Yang pertama yaitu mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir, menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Sekian itu saja yang saya sampaikan dari materi mata kuliah perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dalam kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.